Di antara lembah, Tingguang menyebar dan jatuh di atas pohon purba. Tetapi gagal membuat pohon purba berubah menjadi bola bubuk. Malah menyebabkan 1000 cabang dan 100 cabangnya memancarkan cahaya biru putih. Melihat ke atas dari jauh, pohon purba itu bersinar terang, menyendiri dan jauh. Dan ada cahaya guntur yang mengalir di antara cabang-cabangnya, yang cukup aneh. Mata Qin Yichen adalah kekuatan abadi. Dan ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat bahwa pohon kuno itu memiliki pola seperti petir di kulit kayu atau batangnya. Setiap kali cahaya guntur berkedip, polanya tampak benar-benar menjadi hidup. Secara umum, itu berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan, yang membuat orang melihat ke bawah. Tiba-tiba, Tingguang muncul kembali. Saya tidak tahu apakah Tingwei ini yang menciptakan pohon purba, atau apakah pohon tua itu menyatukan Tingguang. Namun setiap kali gemuruh muncul, pohon purba itu tampak lebih bangga dengan gunung tersebut. Qin Yichen melihat sekeliling, tetapi mendengar seruan teratai merah di laut kesadaran. Orang baik, itu pohon peri Ting Xiao. Sangat jarang menemukan poin seperti itu. Pohon peri Ting Xiao. Qin Yichen bertanya-tanya, tetapi melihat kupu-kupu Zhongshan di sebelahnya dengan tangan diblokir di depannya, dan melihat pohon kuno yang diubah oleh guntur, masih tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Pohon itu bisa tumbuh sangat tinggi. Dai Chonghai juga terkejut. Saya hanya mendengar bahwa pohon ini ada dalam legenda, dan hari ini saya dapat melihat kebenarannya. Dan pohon peri Ting Xiao yang kokoh tidak pernah terdengar. Qin Yichen sedikit terkejut, bahkan ketika ditanya di dalam Sea of Consciousness, apa sebenarnya pohon peri malam ini? Apakah itu berharga? Tentu saja itu berharga. Nada Honglian juga langka dan menarik. Pohon peri Ting Xiao, seperti namanya, lahir dari Tingwei dan tumbuh di Tingwei, yang berisi Tingwei yang luar biasa. Biasanya, pohon peri Ting Xiao sangat langka. Jika tidak sengaja diolah, saya khawatir itu benar-benar seperti legenda Zhongdisan. Itu hanya ada dalam legenda karena Tingwei langka. Tampaknya hanya makam para dewa, yang merupakan fenomena yang tidak teratur dan alami, yang dapat membiarkan pohon peri yang begitu langka. Qin Yichen diam-diam terkejut, dan kemudian melihat ke atas lagi, merasakan dengan hati-hati. Seperti yang dia katakan, guntur di pohon kuno, hanya membuat orang merasakan guntur petir, tidak berani goyang. Tetapi karena alasan inilah Qin Yichen melihat ke cahaya lampu malam pohon peri Ting Xiao. Pohon peri ini pasti sangat berharga. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan sangat berguna. Namun, apa yang membuat Qin Yichen tidak terduga adalah setelah mengucapkan kata-kata ini. Ketika dia melihat harta karun, dia mendorongnya untuk memperjuangkannya. Kali ini, dia terdiam. Senior, ada apa? Honglian menarik napas dalam-dalam. Sepertinya aku masih tidak bisa menahannya pada akhirnya. Dan berkata, anakmu benar-benar berani mengatakannya. Saya juga ingin mendapatkan seluruh pohon peri di tangan saya. Tahu gak kalau orang lain bisa dapat 32 cabang, udah parah? Qin Yichen mengangkat alisnya, dan diam-diam berkata, sangat berlebihan. Bagaimana menurutmu? Honglian memelototi kekuatan roh Qin Yichen di lautan kesadaran. Wah, tahukah Anda, dengan pohon peri Ting Xian yang tinggi ini, sebuah cabang, Anda dapat berkomunikasi dengan obat abadi yang setara. Apakah Anda mengatakan Anda memiliki nafsu makan yang buruk? Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Dan sepertinya dia sama sekali tidak berpikir bahwa cabang pohon peri malam ini dapat dibandingkan dengan obat abadi. Dan pohon peri malam peri ini, meskipun tidak menutupi langit, tetapi juga sangat kuat. Qin Yichen lupakan saja. Aku takut dia dan Ziyun merentangkan tangan untuk bisa berpelukan. Dapat dibayangkan bahwa di pohon peri ini, ada 1000 cabang dan 100 cabang. Dan nilai yang diwakilinya adalah Qin Yichen, yang telah melihat kekayaan besar, dan tidak bisa tidak merasa terkejut. Pada saat ini, kedua tetua kupu-kupu Mingguang juga sedang melihat ke arah pohon peri Ting Xiao dan menunjuk ke depan, merindukannya. Cabang yang begitu tebal, ketika dilipat, sudah cukup untuk melebur menjadi kelas abadi dengan misteri kekuatan roh. Ya, kecuali untuk melatih prajurit abadi untuk menyusun dan melarang. Mereka semua adalah pilihan yang bagus. Jika Anda bisa mengeluarkan makam para dewa, ras yang bisa berkultivasi secara spiritual, saya khawatir mereka akan menjadi gila. Saya mendengar kecemburuan dua orang di Butterfly Chongshan. Mata Qin Yichen berkedip. Tiba-tiba, saya benar-benar melihat ada beberapa siluet yang berkedip-kedip di puncak setinggi 1000 kaki, yang sepertinya sedang mendaki puncak. Orang-orang ini seharusnya memilih Ting Xiao Xianzhu. Tepatnya, mereka memetik beberapa cabang. Namun, puncaknya hanya 1000 kaki. Untuk pembangkit tenaga Golden Immortal, saya khawatir itu dapat dicapai dengan satu gerakan. Tetapi siluetnya sangat lambat untuk didaki. Dengan hati-hati, ketika ada kilatan cahaya, itu bahkan lebih mengejutkan. Tidak, martial Dao orang-orang ini tidak terlalu kuat atau bahkan lemah. Qin Yichen merasakannya, hanya untuk menemukan bahwa siluet yang mendaki di puncak gunung lemah. Tetapi martial Dao realem sangat lemah. Namun, ketika cahaya guntur tiba-tiba muncul dan pohon tua guntur malam bergetar, siluet ini benar-benar pecah. Kekuatan roh sedang bertarung. Mereka ternyata adalah kultivasi ganda.
Qin Yichen sedikit bingung, dan kultivasi ganda Shenwu jarang terjadi. Dia juga tahu dari kupu-kupu melewati gunung yang berat akhir-akhir ini. Dapat dikatakan bahwa kultivasi ganda Shenwu, bahkan jika melihat 10.000 keluarga alam semesta, keberadaannya masih langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Bahkan Qin Yichen tidak bisa mengetahuinya. Beberapa ras, lahir begitu saja, tidak memiliki kondisi untuk kultivasi ganda, karena laut kesadaran mereka kacau, dan tidak ada leluhur yang dapat menerobos. Namun, Honglian berkata dengan santai, orang-orang ini tidak diizinkan untuk memiliki kesempatan pertemuan yang kebetulan. Lihatlah penampilan mereka. Memang bukan keluarga kultivasi ganda. Tetapi mereka harus menghadapi pertemuan kebetulan untuk membuka lautan kesadaran sebelum mereka bisa melanjutkan jalan pemurnian Tuhan. Jadi begitu, Qin Yichen bergumam. Dia memiliki kesempatan pertemuan yang kebetulan. Tentu saja orang lain di dunia ini juga memilikinya. Dan kesempatan seperti merintis kultivasi spiritual. Meskipun jarang, bukannya tanpa mereka. Jika Anda tidak mengatakan jauh, warisan senior Hao Wu akan memberikan keputusan yang menentukan kepada Dewa Sekte Abadi. Jika tidak, dapatkah Anda menghubungi Dewa Kultivasi Ganda? Tentu saja, pertempuran yang menentukan adalah warisan ras naganya, yang jauh lebih dalam daripada peluang lainnya. Dan karena alasan inilah pendiri Sekte Teana telah mencapai alchemy Dao Heaven Immortal. Namun, siluet yang mendaki di puncak gunung tidak begitu kuat, bahkan Master Abadi belum mencapainya. Tetapi meskipun demikian, beberapa orang telah menolak kekuatan roh yang diekspos oleh pameran Tingwei, yang cukup untuk membuat mata Qin Yichen membuka. Bermartabat. Tiba-tiba, Qin Yichen memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Xiang Honglian sambil tersenyum. Senior, jika Anda bisa mendapatkan seluruh pohon periting xiao di tangan Anda, apakah kita akan menghasilkan banyak uang? Honglian melengkungkan bibir. Anak laki-lakimu benar-benar berani berpikir. Berhati-hatilah untuk ditebas sampai mati oleh guntur pohon peri malam. Setelah pukulan yang konsisten, Honglian berkata lagi. Namun, jika Anda benar-benar bisa mendapatkannya, itu memang kekayaan yang luar biasa. Belum lagi, jika kamu bisa mendapatkan seluruh pohon Ting Xiaoxian dan mempersiapkan harta lainnya, senior ini bahkan bisa membuka tanah suci untuk keluargamu.